Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Meskipun dengan situasi yang puasa, diharapkan pembelajaran hari ini bisa dilakukan dengan baik dan juga bisa dilakukan dengan maksimal. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelumnya saya akan melakukan prosesi dimulai dari Mas Alfian, mungkin bisa menyebutkan nama lengkapnya, nanti bisa dilanjutkan. Silakan Mas Alfian. Perkenalkan nama saya Alfian Subulaki. Perkenalkan nama saya Dewi Fitri Amawati. Saya Wisnu Bagus Santo. Lemes ya kan? Baik, sudah saya presentasi. Untuk pembelajaran hari ini materinya yaitu keselamatan di jalan raya. Mungkin hal ini bisa dikatakan sepele, tapi buat kita ini sangat penting untuk menjaga diri kita sendiri dan juga menjaga orang lain. Jadi kita harus tahu tentang keselamatan di jalan raya ini. Nah, untuk materi pada hari ini akan ada 4 materi. Yang pertama dari awal dulu, yaitu pengertian jalan. Yang kedua ada pengertian jalan raya. Yang ketiga ada jenis-jenis aktivitas yang ada di jalan raya. Dan yang terakhir pengertian dari keselamatan di jalan raya itu sendiri. Jadi nanti 4 sebab ini sangat berkaitan tentang keselamatan di jalan raya. Yang pertama yaitu ada tentang pengertian jalan. Di sini ada 3 pengertian untuk pengertian jalan. Yang pertama, jalan adalah seluruh bagian jalan, bangunan, pelengkap, serta perlengkapannya yang ditujukan untuk lalu lintas umum, berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel serta jalan kabel. Pendapat itu merupakan pendapat yang ada di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Maksud dari pernyataan yang pertama yaitu jalan harus seluruh bagian jalan, bangunan, pelengkap serta perlengkapannya. Jadi semuanya yang ada di bagian jalan itu entah posisinya ada di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah. Kalau di bawah permukaan tanah mungkin kayak kereta yang ada di bawah tanah itu kan pasti ada jalannya, itu bisa disebut dengan jalan juga. Yang kedua, pengertian dari jalan yaitu jalan merupakan penghubung dari satu titik ke titik lain atau dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari suatu kota ke kota lain. Pengertian tersebut ada di buku Keselamatan Lalu Lintas 2018 menurut Supriyono. Jadi untuk pengertian yang kedua ini merupakan jalan merupakan akses kita untuk membantu kita sampai ke tujuan yang kita inginkan. Yang ketiga yaitu jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lari dan jalan kabel. Yang ketiga ini terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004. Mungkin untuk penjelasan yang pertama dan penjelasan yang ketiga dari pengertian jalan ini hampir mirip, hampir sama. Yang kedua, pengertian
tentang jalan raya. Ini sedikit berbeda sama yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi memang pengertian dari jalannya, yang kedua ini pengertian dari jalan raya atau yang sering digunakan untuk transportasi, entah itu transportasi darat dengan mode kendaraan yang besar ataupun standar. Dari pengertian jalan raya juga saya berikan 3 penjelasan. Mungkin yang pertama, jalan raya merupakan jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan lain. Pendapat tersebut dari Kemendikbud. Selanjutnya ada ciri-ciri dari jalan raya itu sendiri. Yang pertama, digunakan untuk kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dimaksud kayak motor, sepeda motor, mobil, kendaraan roda 4 ataupun yang lebih seperti truk dan yang lainnya. Yang kedua, digunakan oleh masyarakat umum. Jadi tidak ada batasan atau hanya orang-orang tertentu yang bisa menggunakan jalan raya. Semua orang bebas bisa menggunakan jalan raya. Yang ketiga, dibiayai oleh perusahaan negara. Yang dimaksud dibiayai perusahaan negara yaitu dari pembuatannya, dari penggunaannya itu sudah diatur oleh negara. Yang keempat, yang sama tadi penggunaannya diatur oleh undang-undang pengangkutan. Yang pengertian yang kedua yaitu jalan raya merupakan jalan umum yang digunakan untuk lalu lintas, serta dengan pengendalian jalan masuk secara terbatas, serta dilengkapi dengan paling sedikit 2 lajur pada tiap arah. Pengertian tersebut ada pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 yang dimaksud 2 lajur pada tiap arah itu lajur yang berlawanan. Kalau yang ada di daerah Jawa Timur mungkin arah ke Banyuwangi atau ke Bojonegoro, pokoknya yang sering 2 lajur itu sering dilewati kendaraan besar biasanya. Yang ketiga, pengertiannya jalan raya adalah jalan utama yang menghubungkan antara suatu wilayah atau kawasan dengan wilayah atau kawasan lainnya dalam sektor perhubungan, terutama untuk kesinambungan distribusi barang dan jasa. Sama seperti yang pertama tadi, pengertiannya jalan raya digunakan untuk akses kita melakukan distribusi barang dan jasa untuk mencapai tujuan yang dituju. Yang ketiga yaitu ada jenis aktivitas di jalan raya. Yang pertama yang paling dasar yaitu aktivitas berjalan kaki. Di sini ada penjelasannya berjalan kaki ada istilah dalam transportasi yang digunakan untuk menjelaskan orang yang berjalan di lintasan jalan kaki baik di pinggir jalan, trotoar, lintasan khusus bagi pejalan kaki ataupun yang di jalan. Untuk saat ini banyak sekali jalur-jalur yang dikhususkan untuk pejalan kaki dan tidak membahayakan pengendara bermotor. Tapi ada kewajiban juga untuk pejalan kakinya. Yang pertama, berjalan pada bagian jalan yang ditentukan bagi pejalan kaki atau pada bagian jalan yang paling kiri. Yang kedua, menggunakan bagian jalan yang paling kiri apabila membawa kereta bawah atau membawa barang. Jika menyeberang di tempat yang telah ditentukan. Jadi nggak bisa menyeberang di sembarang tempat. Ini ada contoh dari aktivitas berjalan kaki di sini. Contohnya ini adalah untuk zebra cross, dimana untuk menyeberang, jadi tidak semaunya sendiri untuk menyeberang, sudah disediakan untuk jalur penyeberangan. Yang kedua setelah aktivitas dari berjalan yaitu aktivitas bersepeda. Bersepeda merupakan salah satu moda transportasi darat yang menggunakan sepeda dan orang yang menggunakannya ini juga disebut dengan pemuda. Dan penggunaan sepeda untuk saat ini banyak sekali dengan sekolah, bekerja, dan di sektor non formal, tapi itu juga sering dilakukan oleh pekerja yang berada di sektor formal. Selanjutnya ada cara bersepeda yang baik di jalan raya. Jadi meskipun bersepeda kita harus tetap sesuai untuk menjaga keselamatan diri kita dan juga orang lain. Di sini ada 10 cara
peristiwa yang baik di jalan raya. Yang pertama, berpakaian yang benar. Maksudnya di sini menggunakan pakaian sesuai, sehingga tidak menyulitkan saat bersepeda. Yang kedua, patuhi rambu dan peraturan lalu lintas. Yang ketiga, jangan pernah bersepeda melawan arus jalan karena itu dapat membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Yang keempat, pakailah helm yang dikhususkan untuk bersepeda dan jangan menggunakan yang tidak cukup karena akan mengganggu. Mungkin ada yang klakson dari belakang, nanti kita dengar. Yang kelima, sebaiknya kedua tangan siap untuk mengerem. Yang keenam, perhatikan jalan di samping dan belakang Anda. Yang ketujuh, jangan menyalip dari kiri. Yang kedelapan, jangan melewati garis pembatas jalan. Mungkin untuk saat ini banyak sekali jalur yang dikhususkan untuk bersepeda dan sebaiknya untuk yang bersepeda harus sesuai dengan jalur yang sudah disediakan. Dan itu supaya tidak mengganggu pengguna jalan raya yang lainnya. Yang kesembilan, menggunakan lampu di malam hari apabila memang bersepeda buka belakang untuk di malam hari. Yang ke-10, gunakan tangan Anda untuk memberi tanda. Entah itu Anda mau belok, Anda bisa mengaitkan tangan sehingga pengendara yang di belakang bisa tahu kalau Anda ini mau belok. Selain itu ada beberapa kesalahan bersepeda di jalan raya yang mungkin tidak kita sadari. Ada 7. Yang pertama, posisi sadel ini sangat mempengaruhi untuk kenyamanan hidup kita. Yang kedua, telapak kaki. Yang ketiga, penggunaan gear. Yang keempat, ronda lalu lintas. Mungkin kalau tidak kena aturan berlaku. Yang kelima, saat berbelok mungkin langsung berbelok tanpa adanya pemberitahuan atau yang seperti mengalirkan tangan sebagai tanda untuk berbelok. Yang keempat, penggunaan lampu malam hari. Mungkin tidak memakai lampu, sudah tahu bersepedanya di malam hari dan akan membahayakan pengendara atau pengguna jalan lainnya. Yang ketujuh, kostum. Di sini yang masuk kostum itu penggunanya tidak nyaman, mungkin akan mempengaruhi kinerja saat bersepeda. Di sini terdapat contoh bersepeda menggunakan jalur yang kiri dan kedua tangan siap untuk melakukan pengereman. Mungkin di sini kurangnya tata caranya tidak menggunakan helm yang sesuai. Di sini sebaiknya jangan berjajar, sebaiknya garis ke belakang agar tidak mengganggu yang lain. Lihat juga di sini keluar dari zona orang bersepeda. Mungkin dari sini, dari yang pengertian jalan, pengertian jalan raya, hingga aktivitas di jalan raya tentang berjalan kaki dan juga bersepeda, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau belum ada yang ditanyakan, akan bisa lanjutkan untuk jenis aktivitas di jalan raya yang ketiga. Untuk jenis aktivitas di jalan raya yang ketiga yaitu aktivitas berkendara menggunakan bus. Kita tahu bus itu merupakan transportasi umum yang sangat mudah untuk dijangkau, sangat mudah untuk ditemui dan sangat mudah untuk akomodasinya atau penggunaannya. Sini dijelaskan bahwa bus adalah kendaraan besar roda digunakan untuk membawa penumpang dalam jumlah banyak. Dan istilah bus ini berasal dari bahasa Latin yang itu omnibus, yang berarti kendaraan yang berhenti di semua perhentian. Kenapa saya sebutkan bahwa bus ini merupakan akomodasi yang mudah? Karena itu tadi yang pertama, membawa penumpang dalam jumlah banyak. Biasanya orang yang bekerja jauh dari kota asalnya, tempat asalnya, menggunakan bus sebagai salah satu pilihan untuk transportasi. Yang kedua, kendaraan yang berhenti di semua perhentian, jadi akan berhenti di setiap titik-titik perhentian dan itu akan memudahkan. Tentunya ada cara dan menggunakan bus atau angkot, yaitu yang pertama bertanya mengenai rute bus atau angkot kepada teman sekolah atau bekerja. Hal ini juga untuk menyiapkan kita agar tidak salah rute dari yang kita tuju. Yang kedua, berdiri di halte atau di jalan atau di tempat pemberian berseri. Yang ketiga, selalu naik dengan kaki kanan dan turun kaki kiri. Yang keempat, siapkan lampu yang kecil dan jangan malu atau takut bertanya untuk ongkos.
Di sini juga akan mempercepat kegiatan bayangannya. Apabila menggunakan ruang yang besar akan menyulitkan konduktornya juga. Yang kelima, ketika di dalam bus atau angkot kita nyala konduktor atau supir agar tidak salah naik atau salah jurusan. Di sini contoh menggunakan bus, di mana banyak sekali orang di sini mungkin pulang kampung menggunakan memilih bus untuk transportasinya. Di sini juga banyak orang-orang yang mungkin menunggu untuk bus. Selanjutnya yang terakhir untuk jenis aktivitas di jalan raya, yaitu ada aktivitas berkendara menggunakan sepeda motor. Sepeda motor juga banyak sekali digunakan oleh masyarakat karena dirasa mudah, terus lebih cepat daripada bus atau mungkin jalan kaki dan juga bersepeda. Dijelaskan di sini, sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin. Penggunaan sepeda motor di Indonesia sangat populer karena harganya yang relatif murah, terjangkau untuk sebagian besar kalangan dan penggunaan bahan bakarnya serta biaya operasionalnya cukup hemat. Bila dikatakan untuk biaya operasional antara sepeda motor dengan bis itu sama-sama murah, mungkin apabila disinkronkan dengan kecepatan atau penghematan waktu, motor lebih cepat untuk kita sampai ke tujuan, dan kita bisa mengira-ngira kita sampai di tujuan jam berapanya. Karena kalau menggunakan bis biasanya akan ada jam-jam operasional tertentu yang kita harus ikut. Jadi kita kalau terburu-buru kurang direkomendasikan untuk menggunakan bus juga. Selanjutnya ada cara berkendara motor yang baik. Yang pertama di sebelah kanan ini menggunakan helm yang standar nasional Indonesia. Yang kedua menggunakan jaket dan juga sarung tangan yang memang khusus untuk berkendara. Selanjutnya ada pandangan tetap fokus ke depan saat berkendara dan juga posisi tangan saat berkendara. Dan juga yang terakhir posisi duduk sangat berpengaruh dalam mengendarai motor. Beberapa kesalahan. Yang pertama, mengamati mesin terlalu lama. Yang kedua, nggak memeriksa sebelum berkendara. Yang ketiga, menggunakan gas terlalu besar. Starter. Yang keempat, menekan tombol starter yang secara ulang. Yang kelima, takut aki cepat habis. Yang keenam, penggunaan gigi satu saat gas terlalu besar. Yang ketujuh, kaki selalu menekan pedal rem. 8, mengendarai motor dengan zigzag. Hal ini sangat membahayakan. Dan 9, menerobos lampu merah atau tidak menaati peraturan menaati rambu-rambu lalu lintas dan berhenti melewati garis pemberhentian lampu lalu lintas. Ini merupakan contoh untuk aktivitas menggunakan sepeda motor. Yang pertama di sini mungkin kurang aman ya, kurang safety istilahnya, karena yang dilakukan tidak memakai helm dan juga mungkin posisi duduk seperti ini dirasa kurang nyaman. Terus yang kedua ini biasanya touring, ini sudah bisa dikatakan sudah lengkap untuk cara berkendara yang baik menggunakan helm yang sesuai standar, jaket dan juga sarung tangan yang memang dikhususkan untuk berkendara. Yang keempat atau yang terakhir dalam pembelajaran hari ini, pengertian keselamatan di jalan raya, yaitu merupakan suatu upaya untuk mengurangi kecelakaan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kecelakaan seperti prasarana, faktor sekeliling, sarana manusia dan rambu atau peraturan. Jadi keselamatan di jalan raya itu merupakan hal yang sangat penting meskipun mungkin sering juga diabaikan oleh masyarakat sekitar dalam melakukan berkendara. Tetapi saya harapkan teman-teman semua di hari ini bisa memahami itu. Mungkin apabila ada pertanyaan dipersilakan untuk materi sampai hari ini. Apabila tidak, mungkin materi ini bisa menambah pengetahuan kalian untuk keselamatan jalan raya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa untuk rekan masing-masing. Doa silakan. Berdoa